Hello, good morning. Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Salam dari Amerika, salam sehat, salam sejahtera semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik dan happy, and as well as I am here. Alright. Seperti biasa, marilah kita ngobrol-ngobrol. Aku mau ngobrol-ngobrol tentang krisis imigran di Amerika di saat ini. Karena beritanya masih hangat-hangat ya kan, seperti kopi yang aku seruput. Alright, seruput kopi dulu. Dan di pagi yang indah ini ya, cuaca sungguh cerah di luar, sungguh baik. Dan Uncle Win sebelum ngomong ini tadi udah ditemani dengan singkong rebus. Siapa nyangka di Amerika dapat singkong rebus ya kan. Ini kalau teman-teman di Indo, sesuatu yang normal ya kan. But bagi kami yang tinggal di Amerika pada khususnya, makanan kayak begini ini precious. Karena apa? Karena di sini singkong adalah sesuatu yang mahal. Dan banyak memang ya singkong itu. Aku finishkan ini dulu. Singkong itu dijual di mana-mana ya, terutama di supermarket. But susah ada memilih singkong yang baik, itu susah. Karena singkong yang ada di Amerika ini kebanyakan produk dari Meksiko. Dan untuk sampai ke Amerika, mereka itu dilapisin lilin biar tetap baik dalamnya begitu. But kadang keluar itu kelihatan bagus, ternyata kalau kita kupas itu udah mulai menghitam ya kan begitu. Ini pas kemarin pergi aku jemput istri di Walmart, aku lihat singkong. 2 butir singkong, kira-kira beratnya 1 kilo lah. Itu sekitar $8. $8 itu kalau kalian kalikan 15.000, 8 kali 15, udah berapa itu? Lumayan, right? Oke. But anyway sobat, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang imigrasi ya kan, thank you so much atas respon yang bagus dari teman-teman tentang Uncle Win upload ini berita imigrasi di Amerika. Makasih atas supportnya. Dan juga bagi teman yang baru masuk, baru kenal Uncle Win, perkenalkan, nama aku Win, aku dari Tulungagung, Jawa Timur, dan aku udah menetap di Amerika. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya tentang Amerika, anything, bertanya, tertarik atau gimana mau masuk Amerika, Anda boleh bertanya di kolom bawah. Anda bisa lihat video Uncle Win yang sebelumnya, juga menceritakan gimana kalau Anda ingin masuk atau ingin bekerja di Amerika, caranya gimana, ada di sana semua. Oke, let's go. Berita imigran di Amerika, menurut Uncle Win opinion, right? Is bad, right? Is bad. Karena apa? Dengan adanya ribuan orang yang masuk ya kan? Yang udah masuk kemarin itu ya kan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu ya kan yang udah masuk ke Amerika. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan masalah juga ya kan.
memang pro dan kontra, always pro. About imigrasi ini always about pro and kontra, you know. The pro-nya itu memang dari segi humanitari, ya kan. Poin-poin juga orang yang datang itu membutuhkan pertolongan, ya kan. Jadi kita ya berusaha menolong lah, ya kan. But kontranya itu, kalau yang ditolong itu terlalu banyak, you know. Akhirnya yang menolong sendiri kewalahan, ya kan. Overall, yang menolong sendiri juga punya own masalah, ya kan. Di sini itu kontranya di situ. Jadi, akhirnya seberapa besar sih kapasitas kita bisa menolong orang? That what is make a kontra, ya kan. Misalkan aja ibaratkan satu keluarga, kita pendapatan 10.000, ibaratkan, ya kan. Ini masalah kecil aja ya. Pendapatan 10.000, oh kalau orang luar ini banyak 10.000, tapi akhirnya ada orang yang minta bantuan, ya kan? Biasanya anak-anak ini sewaktu tidak ada orang minta bantuan, ya mereka itu ibaratkan punya anak 3 atau 4, ya kan. Oh, anak-anak bisa makan roti enak, kasih keju, kasih susu, kasih everything, ibaratkan begitu rotinya, ya kan. Orang tuanya juga bisa makan enak. Nah, begitu ada orang minta bantuan 4 orang, ya kan. Akhirnya kita bantu. Nah, akhirnya kan pasti roti kita itu tadi terkurangi isinya. Misalkan, oh nanti kita split lagi, kita bagi lagi isinya. Akhirnya susunya biar bisa beli roti 8 atau 9 instead 4, kan akhirnya oke, kita tidak jadi beli susu, ya. Akhirnya kan kemakmuran, bagaimanapun juga kemakmuran keluarga ini kan berkurang dengan adanya membantu orang itu juga. Karena bagaimana juga pendapatan juga tetap sama, ya kan. Ibaratnya lah, kalau ya itu yang cuma dibantu cuma 4 lah, kalau yang dibantu 8, yang dibantu 16, 20, 30. Akhirnya kan yang bantu ini juga akhirnya overwhelming. Aku tidak tahu overwhelming itu apa, ya aku bahasa Indo lupa. Overwhelming, ya kan. Nah, di situ itu kontranya, ya kan. Lah tapi pro-nya itu kalau tidak bantu orang ini juga kasihan, di sana kelaparan begini, ya kan. Akhirnya tetap karena rasa kemanusiaan kita lah, kita tetap bisa bantu orang. But in the end, in overall, in the runway for the long in the future, you know, memang kalau dipikir untung adanya, tidak ada untungnya sebenarnya, ya kan. After all, begitulah. Makanya ini selalu pro dan kontra, ya kan. Ya banyak yang pro karena orang-orang, kalau di sini kalian tahu, you know, the politikan partai Demokrat dengan Republikan, ya kan. But sekarang ini yang memegang Demokrat, apapun yang dilakukan, ya menguntungkan atau tidak aku tidak ngerti. Aku juga cuman rakyat kecil, ya kan. Itu politik, itu semua itu politik, apa yang mereka ingin jalankan. Semua orang yang masuk ini dikit dibantu dan akan mendapatkan, mereka pada ngeplay asilum, ya. Asilum itu kayak suatu politik biar Anda bisa tinggal dan bekerja di Amerika, ya kan. Jadi tetap begitu, terutama di kota-kota besar, New York, Chicago, Denver, itu mulai, pokoknya di state imigran, state sanctuary state, kotanya orang Demokrat, ya kan. Itu semua orang mulai datang, mereka udah, dan sekarang ini mereka mulai berteriak-teriak juga karena overwhelming itu tadi. Oke, nah, let's go ngomongin tentang bagi teman-teman Indonesia, ya kan. Bagi teman-teman Indonesia yang udah ada di sini dan udah bekerja dan statusnya ilegal, ya kan.
hal ini sangatlah ketir-ketir karena seperti seperti yang udah ada di berita ya kan, gubernurnya Florida itu mengeluarkan hukum baru. Mereka akan melakukan sweeping, melakukan melegalize hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang hiring orang-orang ilegal undocumented, mereka akan mendapatkan denda, bahkan lisensinya akan dicabut. Hukum itu mulai akan dijalankan nanti bulan Juli, but hukum itu udah ditandatangani beberapa seminggu yang lalu kayaknya. So sekarang ini di daerah Florida mulai chaos ya kan. Banyak orang yang tidak akan percaya hukum ini akan jalan karena apa? Ya dari tadi, karena kalau hukum ini dijalankan bisa-bisa saja di Florida itu nanti chaos karena akan kekurangan pekerja. But kalau hukum ini tidak dijalankan, bagaimana pemerintah itu membuat hukum kalau memang hukum itu tidak dijalankan, ya kan? Begitu itu. So pro dan kontra di daerah Florida sekarang, ya kan? But imbasnya itu. Jadi dengan datangnya orang-orang baru, orang-orang imigran baru crossing ke Amerika, imbasnya itu banyak sekali bagi kita imigran yang ada di dalam Amerika. Dan sekarang mungkin mereka akan tahu imbasnya karena ya itu tadi, pekerjaan mereka akan lebih banyak bersaing dengan dengan adanya ribuan orang yang datang, pasti ya kan, pasti itu akan berbagi roti ibaratnya, berbagi makan, berbagi tempat, berbagi pekerjaan. Ya kalau dulu mungkin teman-teman yang kayak kerja di pabrik atau di apa, dulu mungkin bisa bekerja 8 jam sehari. Karena sekarang mungkin karena banyak orang yang masuk juga, ya kan. And then banyak orang yang datang mencari kerja, akhirnya ya terkurangi jam kerjanya atau ya pasti imbasnya di situ itu. Imbasnya itu persaingan, ya kan. Itu persaingan, selalu persaingan, ya kan. Imbasnya itu, imbasnya kita akan lebih berbagi. So dulu yang mendapat porsi besar, akhirnya karena orang-orang yang datang itu akhirnya porsi kita terbagi. Itu ke realitinya. Jadi kan udah aku bilang ya kan, sejak ekonomi ini down ya kan, di Amerika kan inflasi juga ya kan, itu imbasnya udah agak sulit mencari pekerjaan, tidak seperti dulu lagi. Dan sekarang ditambahi dengan masuknya ribuan imigran, atau maksudnya orang-orang yang datang mencari opportunity ya kan, pastilah imbasnya akan double begitu ya kan. But the good thing is like this. Mungkin bagi teman dari Indo ya, ini sarannya, mungkin ide ya kan, mungkin inilah kesempatan baik bagi kalian, atau teman yang udah ada sini yang mempunyai kesempatan untuk mengurus asilum ya kan, mungkin inilah kesempatan bagi kalian untuk merubah status kalian, ya kan, untuk ngurus asilum. Karena sepertinya untuk saat ini, yang aku bilang juga dari di video lalu, apapun alasan Anda, asalkan apply asilum, itu kesempatan untuk tinggal legal di Amerika saat ini kesempatannya tinggi. Jadi begitu. Kalau bagi teman yang baru saja masih punya kesempatan, karena untuk ngurus asilum ini memang ada kualifikasinya kan, tidak ya untuk ngurus semua, untuk merubah status itu memang ada kualifikasi, setiap orang itu berbeda-beda. Meskipun asilum juga begitu kan. Jadi memang tidak semua orang bisa ngurus asilum ya kan. Ini bagi yang kalian yang baru datang, dan bagi kalian yang belum datang dan tidak
tidak lebih dari setahun ya kan dari kedatangan Anda. Ini mungkin kesempatan untuk ngurus asylum itu ada pada kalian. Jadi ngurus aja, look like sebelum ganti pemerintahan ya, sebelum ganti pemerintahan. Ini ya Uncle Joe Biden ini kayaknya everything asalkan kamu punya alasan, look like meskipun kayak jari bengkok atau alasan apa, mereka itu diterima. Karena apa? Ya dalam beritanya si Uncle Mayorga yang Homeland Security pemimpin Homeland Security, dia bilang semua itu diproses. Semua itu kalau kalian tidak masuk qualify, kalian akan dipulangkan. But that is a bullshit for me. That is bullshit. Sorry kalau I'm swear, but kenyataannya aku tidak pernah mendengarkan orang dipulangkan. Itu tidak ada. Jadi kecuali kalian yang masuk 99 yang dipulangkan 1. Karena apa? Untuk memulangkan orang itu biaya banyak, men. And then those things bukan ide politik mereka. Ide politik orang Demokrat sekarang memasukkan orang sebanyak-banyaknya dan menjadikan orang yang ilegal itu menjadi legal. Lah keuntungannya orang Demokrat apa? Itu sekarang star nursery. Bagi mereka inilah. Mereka berharap kalau orang-orang yang ditolong ini, orang-orang ilegal ditolong menjadi legal, nantinya akan memilih Demokrat waktu pemilihan umum. Itu aku rasa itu apa ya? Ini my asumsi ya, but I'm not pro Demokrat, I'm not pro Republikan in this case. So but kalau sebagai rakyat kecil ya sekarang aku merasakan sungguh tidak nyaman dengan adanya orang datang terus terang. Karena yang kita tidak tahu orang-orang yang datang itu bisa juga itu dari mereka itu kriminal main, teroris atau penyelundupan obat yang kalian sudah tahu sekarang lagi di Amerika marak obat yang diselundupkan lewat border itu, pekerjaan kartel itu yang sangat mematikan. Itu obat-obat terlarang itu bukan cuma kokain sama marijuana sama meth, but yang terakhir itu fentanyl. Fentanyl itu buatan orang Cina sebenarnya, but mereka diolah di Meksiko, dari Meksiko diselundupkan ke Amerika. Itu sangat-sangat membunuh orang pemuda-pemuda di Amerika, generasi muda di Amerika. Kalau kalian lihat banyaknya homeless di Amerika itu juga karena akibat korban fentanyl, itu juga korban obat-obat terlarang. Ya di sini pro kontranya homeless dengan imigran ya kan. Banyak orang yang bertanya kenapa kok enggak fix those homeless problem, enggak mengasih saja legalitas kepada orang yang udah ada di dalam Amerika. Kan ribuan juga ilegal yang udah ada di Amerika, hidup mereka baik-baik, mereka orang baik-baik juga. Mengapa pemerintah kok tidak fix those things first? Ya kan pertanyaannya. Well, semuanya itu juga politik. Aku sendiri nggak tahu ya kenapa alasannya kok malah keep memasukkan orang dari luar yang belum tentu dan kita tidak tahu backgroundnya gimana, ya kan? Meskipun alasan humanitari, but untuk saya ya, kalau memang pemerintah Amerika itu ingin fix the problem, fix yang udah ada di dalam. Karena apa? Seperti halnya kalian ketahui teman-teman Indo yang di sini ya kan, banyak sekali juga yang berstatus ilegal, ribuan yang mungkin cuman dari 100% paling yang legal orang Indo di sini cuman 30%, ya kan. So lah kemana ya, apakah mereka kerja ya, mereka tetap aja bisa bekerja nyatanya gitu loh, but status mereka itu ya tetap aja ilegal ya gitu. Makanya kok kenapa pemerintah Amerika itu
fix masalah itu, ya kan. Itu kalau cuma dari Indo kan, itu kan dari all over country. Jadi jutaan penduduk Amerika ini berstatus ilegal sebenarnya tinggal di sini itu secara hukum. But kenapa pemerintah Amerika sendiri tidak fix itu? Itu juga that is pro kontra the political problem in America, man. Okay. I think cukup di sini ya. Cuap-cuap Uncle Win pagi ini. Jadi kalau kalian punya opinion, kalau go ahead tulis di komen di bawah. Anyway, so we maybe start from this point, you know. Kita bisa kasih info kepada teman-teman yang bisa digunakan untuk apa, datang ke Amerika. Kalau kalian ingin datang ke Amerika, jadi you know, bisa to put in your mind to make decision, apakah ini saat tepat atau apakah ini saat kurang tepat untuk datang ke Amerika. Jadi you know, semua itu penuh consideration. But overall Amerika Serikat tetap aman. Okay? Well, thank you so much atas waktunya, dan terima kasih atas supportnya juga. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Have a nice day. Bye.